Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Hadirin jamaah salat Jumat rahimahullah. Pada kesempatan yang mulia ini, di tempat yang sangat mulia ini, kami berwasiat kepada pribadi kami dan kepada saudara-saudara semua hadirin, mari kita senantiasa meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara berusaha selalu mengerjakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Pada siang hari ini kita diberikan kenikmatan yang luar biasa oleh Allah berupa nikmat iman, Islam dan kesehatan jasmani sehingga kita bisa melaksanakan ibadah sholat Jumat dengan insya Allah dengan khusyuk, dengan baik di masjid ini. Sholawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW. Hadirin jamaah rahimahullah, agama Islam adalah agama yang tidak hanya mengatur kehidupan manusia secara vertikal yang hanya mengurus hubungan manusia dengan Tuhannya, namun juga mengatur hubungan horizontal antara manusia dengan sesama manusia. Allah mengatur bagaimana hubungan antara manusia dengan Tuhan, dengan Nabi-Nya, dan dengan semua penghuni alam semesta ini tetap berjalan harmonis. Manusia sebagai khalifah di muka bumi tidak diperbolehkan semena-mena bertindak dan berucap yang meliputi perkataan kotor, tulisan kotor, caci maki, umpatan-umpatan, hingga kekerasan fisik tanpa ada alasan yang dilegalkan oleh syariat. Mengumpat bagi sebagian orang mungkin sudah menjadi sebuah kebiasaan. Mengumpat bisa berbentuk kata-kata yang kasar atau bisa juga dengan menyebut dengan perkataan hewan tertentu dan sebagainya yang dalam bahasa Jawa bagian timur disebut dengan misuk-misuk. Hal ini tidak baik untuk kesehatan mental seseorang muslim. Kita tidak mengetahui secara hakikat orang yang kita umpat itu di mata Allah. Dia apakah lebih baik dari kita atau lebih buruk dari kita, atau justru mereka lebih baik dari kita di mata Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairam minhum. Artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain. Boleh jadi yang ditertawakan atau yang direndahkan itu lebih baik dari mereka. Wala nisa'um min nisa'in asa ayyakunna khairam minhun. Dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan lainnya. Boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik. Wala talmisu anfusakum wala tanabasu bil alqab. Dan janganlah suka mencela dirimu sendiri dan jangan memanggil dengan gelaran yang mengandung ejekan. Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan yang buruk sesudah iman. Wa man lam yatub fa ulaika humudz zalimun. Dan barang siapa yang tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Hadirin rahimakumullah, suatu ketika dalam sebuah hadis riwayat Jabir yang panjang, Nabi Muhammad SAW ditanya oleh seorang laki-laki, Nabi berikan pesan wasiat kepadaku. Nabi menjawab, sungguh jangan sekali-kali kamu mengumpat siapapun. Lalu Jabir mengatakan, setelah mendapat wasiat itu, aku tak pernah mengumpat, mencela siapapun, baik itu orang merdeka, hamba sahaya, onta maupun sapi. Lalu Nabi berpesan lagi, jangan remehkan kebaikan sedikit pun. Bicaralah kepada saudaramu dengan wajah penuh senyum dan berseri, sebab itu bagian dari kebaikan. Hadis riwayat Abu Dawud. Di antara hal yang dapat kita ambil pelajaran dari hadis ini adalah level larangan Nabi. Ini adalah larangan keras.
Kita tidak boleh mengumpat. Ada kata-kata, sungguh jangan sekali-sekali kamu mengumpat. Ini adalah larangan keras, larangan mengumpat. Ini mempunyai arti haram. Terlebih menjelang tahun politik, sebentar lagi, kurang lebih sekitar 14 hari lagi, kita masyarakat Indonesia akan melakukan pemilu. Semua masyarakat harus bisa menahan diri supaya tidak sampai ada kata-kata kotor dari mulutnya atau mengata-ngatai orang hanya karena beda pilihan pasangan calon presiden, wakil presiden, atau partai, dan lain sebagainya. Hati-hati dalam komentar, secara langsung maupun tidak melalui media sosial. Barang bagi orang Islam yang mengumpat muslim lain, maka pemerintah diperbolehkan menghukum mereka. Hadirin, keharaman mengumpat tidak hanyalah bagi saudara kita yang muslim saja, namun juga kepada non-muslim. Sesama warga Indonesia, kita semua harus menampilkan akhlak luhur Nabi Muhammad SAW. Jangan sampai kita mengumpat, memberikan sumpah serapah kepada mereka. Sabul muslimi lidhimmayyi maksiyah wa yu'azzarul muslimu insabbal kafir. Umpatan orang muslim pada kafir kami adalah sebuah tindakan durhaka. Orang muslim dihukum jika mengumpat orang kafir. Safiyah mengatakan, baik orang kafir yang diumpat tersebut masih hidup atau sudah mati. Yang jelas-jelas orang yang mengumpat tersebut mati dalam keadaan kafir. Diambil dari Al-Ma'uswah, Al-Fiqiyah, Al-Qatiyah, dan Sa'wah. Dengan demikian, mengata-ngatai siapapun, baik muslim maupun non-muslim, hukumnya tidak diperbolehkan. Oleh karena itu, sekali lagi, dalam suasana menjelang pemilu ini, marilah kita ciptakan kedamaian, ketenangan, kerukunan di antara kita. Hindari berkata kotor, baik secara lisan maupun tulisan. Hindari politik identitas. Jangan buat agama sebagai tameng untuk memenuhi keinginan nafsu berkuasa dan mendapatkan nilai-nilai duniawi. Sebagai pemilih, marilah kita siapkan diri sebagai pemilih yang cerdas, yang baik, dengan tanpa caci maki. Semoga dunia yang kita huni ini selalu damai, dilindungi oleh Allah dari segala macam pertikaian, sehingga kita bisa hidup damai, bisa beribadah dengan khusyuk, dan pada saatnya nanti kita dipanggil Allah akan mati dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya Allah rabbal alamin. Aqulu qauli hadza wastaghfirullah li wa lakum fastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim.